Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Prodi D4 Perbankan Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Rina Oktavia. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai strategi Indonesia dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam presentasi kali ini, saya dibersamai oleh dua teman saya, yakni yang pertama Elvira Riza Putri, lalu yang kedua Rafaela Putri, dan yang saya sendiri yakni Arsita Budi Rizky. Sebelum kita membahas mengenai strategi fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi COVID-19, di sini saya akan memaparkan mengenai dampak dari COVID-19 terhadap global dan Indonesia. Nah, di sini seperti diketahui bahwa COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Dari sisi global, dapat dilihat pada gambar yang di kiri bahwa level global manufacturing PMI yang rendah menunjukkan bahwa kondisi supply chain yang terganggu. Dapat dilihat pada tahun 2020 hingga 2021 bahwa terjadi penurunan dari global manufacturing PMI mencapai di level 40, di mana level ini terendah setelah terjadinya krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007-2008. Nah, adapun dari level global manufacturing PMI yang rendah di bawah 50 menunjukkan bahwa supply chain dari seluruh dunia itu terganggu. Nah, lalu yang kedua, secara agregat di sini dapat dilihat bahwa pelemahan konsumsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2020. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang tajam pada PDB Indonesia di kuartal 2 tahun 2020, di mana penurunan ini mencapai minus 5,32%, yang mana angka ini menunjukkan bahwa terjadinya pelemahan pada PDB yang diakibatkan oleh konsumsi, di mana angka ini terendah sejak tahun 1999. Selanjutnya di sini mengenai strategi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah. Namun, sebelum saya membahas terkait kebijakan fiskal pemerintah, saya akan membahas sekilas terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada tahun 2019 sebelum adanya COVID dengan tahun 2020 setelah adanya COVID untuk membandingkan. Selanjutnya, dapat terlihat pada grafik tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2020 setelah adanya COVID menurun, yaitu sebesar 1.423 triliun. Sedangkan pada tahun 2019, pendapatan negara sebesar 1.676 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2.306,7 triliun, sedangkan tahun 2019 yaitu sebesar 2.046,6 triliun. Hal tersebut membuat defisit APBN pada tahun 2020 meningkat, yaitu mencapai 883,7 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 hanya mencapai 369,9 triliun. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa COVID-19 ini emang sangat mengganggu perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional. Selanjutnya itu, untuk memulihkan ekonomi nasional, pemerintah melalui kebijakan fiskal menerapkan berbagai kebijakan seperti refocusing APBN 2020. Jadi dalam kebijakan refocusing ini, pemerintah menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Jadi, hal-hal yang tidak berkaitan dengan COVID-19 itu diturunkan dulu prioritasnya. Pemerintah memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian, kebijakan fiskal selanjutnya berkaitan dengan insentif pajak. Jadi, dalam kebijakan ini, program insentif pajak diperuntukkan bagi para wajib pajak yang terdampak COVID dengan melakukan pengurangan besaran pajak, penundaan pembayaran, dan penghapusan pajak. Untuk pengurangan besaran pajak sendiri, pemerintah telah menetapkan pengurangan besaran pajak sebesar 20%. Kemudian, selanjutnya terkait dengan kebijakan pelaksanaan bantuan sosial, pemerintah melakukan kebijakan bantuan sosial ini dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID, agar konsumsi dan daya belinya tetap stabil.
atau tidak menurun. Selanjutnya, untuk kebijakan tersebut tentunya terdapat anggaran alokasi dana. Pemerintah mengalokasikan dana untuk mengakomodasikan upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19 ini yaitu sebesar 607,65 triliun untuk dialokasikan dananya dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Kemudian ada kebijakan moneter. Bank Indonesia selaku bank sentral terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif guna mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kemudian ada relaksasi kredit perbankan yang berupa perpanjangan stimulus yang berlaku pada seluruh bank guna membantu masyarakat dalam restrukturisasi kredit. Kemudian ada penurunan suku bunga dasar kredit perbankan yang dilakukan pada segmen retail, korporasi, dan KPR. Kemudian ada quantitative easing dan macroprudensial. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 845 triliun yang terdiri dari 726,57 triliun pada tahun 2020 dan 118,35 triliun di 2021. Kemudian, untuk makroprudensial, pemberian insentif dengan penyesuaian batasan rasio LTF atau FTF untuk kredit properti dan pembiayaan properti yang dilonggarkan paling tinggi 100% bagi bank dengan non-performing loan di bawah 5%. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2022. Di sini terdapat dua stimulus, yakni dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk yang luar negeri sendiri, yakni pemulihan ekonomi Cina dan Amerika Serikat di tahun 2021 yang mampu mendorong peningkatan ekspor dalam negeri. Seperti yang diketahui sendiri bahwa Cina dan Amerika Serikat merupakan sasaran negara ekspor terbesar bagi Indonesia, sehingga pemulihan mereka mampu mendorong peningkatan PDB Indonesia. Lalu yang kedua, yakni keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan vaksinasi dalam negeri. Sejauh ini pemerintah mampu meningkatkan jumlah pemerataan vaksinasi dosis lengkap mencapai 101 juta penduduk, di mana pemerataan ini mampu mendukung pemulihan aktivitas perekonomian menuju new normal. Lalu yang kedua yakni pertumbuhan ekspor dari dalam negeri yang mampu meningkat sebesar 53,35% secara year on year pada bulan Oktober 2021, di mana sektor migas mampu tumbuh sebesar 66,84% dan juga ekspor non-migas yang tumbuh mencapai 52,75%. Adapun total ekspor kuartal 3 tahun ini mampu mencapai US dollar 46,64 miliar yang mana meningkat sebesar 10,75% dari kuartal sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu dari dukungan dari manufacturing PMI Indonesia yang pada bulan November 2021 yang mampu meningkat mencapai level 53,9, di mana hal ini mencerminkan bahwa kondisi bisnis manufaktur Indonesia kembali pulih dan juga supply chain Indonesia mampu berjalan secara normal. Adapun dari Indonesia sendiri mampu melampaui dari rata-rata manufaktur PMI Asia Tenggara yang hanya sebesar 52,3 dan Korea Selatan sebesar 50,9. Sementara itu Cina Selatan hanya sebesar 49,9. Dengan demikian, dengan adanya stimulus tersebut dan juga dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter Indonesia, kelompok kami optimis bahwa tercipta pemulihan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercermin melalui pertumbuhan PDB Indonesia. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.